Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba gali satu pertanyaan lumayan fundamental ya, yang juga jadi judul bab terakhir buku Kenichi Ohmae, The Mind of the Strategist. Pertanyaannya, benar nggak sih ada semacam formula gitu, formula pasti buat sukses secara strategis? Pertanyaan yang sering banget muncul ya. Iya kan? Nah, kita pegang beberapa kutipan kunci nih dari bukunya Ohmai. Misi kita ya, itu, coba bongkar pemikiran dia. Kalau emang bukan formula rahasia, terus gimana strategi yang unggul itu? Ya, gimana lahirnya gitu? Oke. Hal pertama nih yang langsung menohok dari Ohmai. Dia bilang, ya lupakan aja soal formula atau teknik baku. Katanya, strategi bisnis yang brilian itu bukan hasil analisis kaku, tapi muncul dari, apa ya dia bilang, state of mind, kondisi pikiran tertentu. Maksudnya gimana tuh persisnya? Betul sekali. Ini poin kuncinya dia. Jadi state of mind itu cara berpikir yang kreatif, intuitif, agak mirip seniman atau ilmuwan lah pas nemu terobosan. Analisis, ya penting, tapi Omae lihatnya lebih sebagai pemicu. Pemicu ide kreatif, atau buat nguji ide yang muncul, atau ya memastikan ide liar sekalipun bisa jalan apa enggak. Jadi strategi hebat itu katanya lahir dari wawasan, gitu. Bukan cuma angka di kertas. Oke, kedengarannya menarik sih, tapi gimana ya cara kita melatih pikiran strategis ini? Kan abstrak banget kedengarannya. Omae ngasih saran mulai dari mana gitu? Nah, menariknya, dia justru mulai dari fondasi yang kelihatannya biasa aja. Analisis. Ada di bab 1 itu. Tapi ini bukan analisis, radis analisis ya. Lebih ke kemampuan buat membedah situasi. Situasi kompleks atau yang udah dianggap biasa, dipecah jadi bagian-bagian kecil, dipahami hubungannya, terus dirangkai lagi dengan cara baru yang lebih oke. Analisis buat membongkar, bukan sekedar konfirmasi. Tapi kan kalau kita lihat banyak buku bisnis lain atau konsultan, gitu kayaknya kok malah jualan formula sukses. Apa ya yang bikin Omai begitu yakin kalau pendekatan state of mind ini yang lebih benar? Pertanyaan bagus tuh. Jadi, Omae lihatnya gini, strategi yang benar-benar lompatannya jauh itu seringnya lahir dari terobosan, bukan ngulang cara lama. Dan terobosan itu sering banget datang justru karena kita berani nantang asumsi. Itu dibahas di bab 5 kalau nggak salah. Dia dorong kita buat terus tanya kenapa. Kenapa begini? Ke praktik-praktik yang udah mapan. Tujuannya bukan cari-cari kesalahan ya, tapi buat nemuin akar masalah sebenarnya atau potensi baru yang kelewat. Ingat contohnya nggak? Kayak Toyota nanya kenapa komponen mesti ditumpuk lahir sistem Kanban? Atau soal selimut listrik itu? Oh iya, jadi analisis buat bongkar terus berani tanya kenapa. Oke, abis itu ada kerangka berpikir lain nggak yang dia tawarin? Ada. Di bab 2 dia kayak ngasih peta gitu. Ada 4 jalur utama lah buat cari keunggulan strategis. Pertama, fokus ke faktor kunci sukses atau KFS di industri Anda. Kedua, bangun keunggulan relatif dibanding pesaing. Ketiga, ya lakukan inisiatif yang agresif, yang bisa ubah permainan. Keempat, manfaatin derajat kebebasan strategis, ruang gerak unik perusahaan Anda. Ini bukan langkah 1, 2, 3 ya, tapi lebih kayak arah mata angin. Bisa kemana aja cari unggulnya. 4 jalur ya, bukan cuma 1 jalan tol. Nah ini makin jelas nih kenapa nggak ada formula tunggal kayaknya. Tepat sekali. Dan semua pendekatan itu harus selalu dilihat dalam konteks segitiga strategis. Ingat kan? Di bab 8, ada perusahaan kita sendiri, kekuatan internalnya, terus pelanggan, apa maunya, sama pesaing. Inti strategi, kata Ohme, ya gimana caranya perusahaan Anda itu pinter-pinter bikin perbedaan dibanding pesaing, pakai kekuatan unik Anda, buat layani pelanggan lebih baik. Sekali lagi, ini cara pandang, bukan cetak biru. Ngomong-ngomong soal pandangan, Ohme kan juga bahas soal pandangan ke depan atau foresight ya di bab 16. Itu murni intuisi aja atau ada prosesnya? Bukan sekedar untung-untungan atau nebak sih. Omai liatnya itu hasil dari disiplin. Prosesnya itu, definisikan dulu area bisnisnya dengan jelas. Pahami sebab akibat di pasar. Terus berani pilih beberapa opsi strategis. Kerahkan sumber daya ke sana. Tapi juga jaga kecepatan realistis. Dan, nah ini penting, tetap pegang asumsi awal,
tapi siap berubah kalau kondisi nuntut. Jadi intuisi yang ada strukturnya gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua kutipan ini, jawaban Omai buat pertanyaan di bab 17 soal formula sukses strategis, itu udah ya kelihatan banget ya. Iya, jawabannya tegas. Nggak ada formula ajaib. Kunci sukses strategis itu bukan soal nyontek resep, tapi lebih ke gimana kita secara sadar ngasah mentalitas tertentu. Pikiran yang fleksibel, gabungan analisis sama kreativitas, berani nanya, fokus ke pelanggan dan pesaing, terus ya disiplin pas eksekusi. Lebih kayak seni lah yang mesti dilatih terus-menerus, bukan ilmu pasti. Terus apa artinya ini buat Anda pendengar kita? Kayaknya tantangannya jadi beda ya, bukan lagi nyari jawaban cepat atau niru strategi tetangga sebelah, tapi lebih ke gimana Anda bisa secara aktif melatih kelenturan berpikir, pertajam analisis, pertajam intuisi juga, dan bangun keberanian buat lihat melampaui kebiasaan. Betul. Dan mungkin ini satu hal buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau strategi itu kondisi pikiran, bukan aturan baku. Gimana ya caranya Anda bisa mulai secara sadar mengolah pikiran strategis itu dalam kegiatan sehari-hari? Nggak harus nunggu ada rencana formal. Apa ya, satu langkah kecil aja gitu yang bisa Anda coba mulai besok.